Ya sampun. Oke, bisa ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan adik-adik semua peserta KKN UNESA ya, KKN COVID UNESA tahun 2020. Sebelum kita mulai, marilah kita menundukkan kepala sejenak, berdoa supaya kegiatan kita hari ini, penlot kedua, dan pelaksanaan KKN berjalan dengan lancar ya. Amin. Berdoa dipersilahkan. Amin. Oke. Selamat sore teman-teman semua, adik-adik. Sore, Pak. Sore Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Ya, ya ini akhirnya saya kembali lagi menjadi DPL KKN ya. Setelah mungkin hampir 2 tahun ya, 1 tahun atau 2 tahun saya off ya. Biasanya saya membimbing offline ya, membimbing offline. Nah ini menarik juga ya, online ya, akhirnya online ya seperti gini ya. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Hafid Khalidi Hadi. Saya dari Fakultas Ekonomi, jurusan manajemen. Manajemen? Kayaknya enggak ada ya. Enggak ada. Ya, ya oke. Jadi saya Hafid dari jurusan manajemen. Rumah saya di Sukodono, ya Sukodono. Ya dekat lah, tetangga. Satu kabupaten ya, satu kabupaten. Ya, teman-teman, sepertinya KKN ini awal yang berbeda ya. Kalau teman-teman tanya teman Anda sendiri, sepertinya ya offline ya, sepertinya offline. Sementara ini pertama ya online. Ya, kita coba mencari model ya, mencari model seperti yang mungkin sudah teman-teman sudah dapat link YouTube belum? Pesan Pak Rektor. Belum ya? Ya, belum ya. Terakhir cuma PPT Ya. saja, Pak. Ya, PPT teknisnya. Gimana? Cuma dapat PPT untuk teknis penlatnya saja. Oke, ya sebentar ya. Saya lihatkan untuk ini apa pesan-pesannya Pak Rektor ya, harus disampaikan dulu. Karena ini nanti kan terekod juga. Nah, kita mendengar pesan dari Pak Rektor dulu ya. Saya bisa ini ya Mbak ya. Saya izin presentasi ya, present ya. Ya, Ya, Pak. ya Pak. Oke. Oke, ini ya. Kita dengarkan bersama pesan dari Pak Rektor. Nah ini.
wajib. Yang anggap saja kita yang memeriksa ada 30 penting dalam saya mohon tetap hati-hati, waspada, karena kalau masih lagi kena, anggap saja termasuk KLPPS nanti kena, soalnya masih lagi ada mepet. Itu mana yang lain? Webinar ini dia harus bagian, tak boleh. Oke ya, Oke. sudah terlihat Mbak? Tadi sudah bisa didengarkan ya? Ya, begitulah pesan Pak Rektor. Jadi memang KKN ini ya baru ya, mekanismenya baru, sehingga tadi pesannya itu adalah kita sebagai mahasiswa gitu ya, mahasiswa yang masih muda, itu harapannya tadi seperti yang disampaikan Pak Rektor, kita menganggap orang lain itu OTG kan gitu ya. Kita menganggap orang lain itu OTG. Ada yang tahu OTG? Orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala. Ya, nah itu ya. Jadi bagus kalau teman-teman sudah memahami itu. Nah, di sini kita nanti cari model ya, cari model. Walaupun belum selesai di pertemuan Penlat 1 ini, barangkali nanti teman-teman ada ide dalam prosesnya ya. Sekarang hari Rabu, kita ketemu lagi Sabtu, kita finalisasi proposal. Di situ harapannya nanti sudah dapat model ya, model bagaimana untuk pelaksanaan KKN ini ya, itu ya. Terus kedua, kenapa kok dibagi menjadi 2 kelompok kan gitu ya?
Nah, Ya. pertama pertimbangannya adalah itu kedekatan rumah ya atau wilayah. Kondisi teman-teman itu kalau mahasiswa kan nggak bisa seperti SMP, SD kan gitu ya. Rumahnya Ya. satu kecamatan kan gitu. Nah ini Ya. kan rumahnya se-Indonesia. Nah, singkat cerita beberapa DPR itu dapat mahasiswa cuma 5, tapi terpencar. Satu di Sorong, satu di Medan, satu di Banjarmasin, macam-macam gitu ya. Ya. Mungkin salah satunya teman Anda itu. Nah, mereka tidak bisa, mungkin saja mereka akan melaksanakan sendiri kan gitu ya. Melaksanakan sendiri atau disepakati 5 orang tersebut itu menjadi satu kelompok. Nah, dalam penlat ini dirundingkan bersama desa mana yang sekiranya bisa menjadi mitra ya. Desa mitra untuk pelaksanaan KKN kan gitu ya. Nah, Ya. lah di sini kalau sudah terbagi menjadi 2 ya, nanti monggo rembukan lagi ya, rembukan lagi. Barangkali di awal ini nanti juga bisa kita sharing setelah saya memaparkan PPT ya, sebentar ya. Ya. Nanti memaparkan PPT sekilas, nanti di-sharingkan. Barangkali sudah menemukan ketua kelompok. Nah, jadi 30 mahasiswa ini tadi kan terbagi 2, itu kelompok A dan kelompok B contoh gitu ya. Nah, itu kalau sudah menemukan ketua kelompok nanti mungkin akan lebih mudah ya jalannya komunikasi, nanti bisa jadi akan lebih mudah gitu ya. Oke, jadi ini singkat saja saya coba presentasikan lagi ini ya, penlat untuk yang gelombang 3 ini. Saya presentasi dulu sebentar. Skip. Ini bisa terlihat ya PPT Bisa, saya. Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, PPT saya bisa terlihat. Oke, ini ya penlat ini ya. Oke, tadi itu ada instruksi ya dari kapusnya KKN. Ya. Teman-teman nanti ya mohon meluangkan waktu untuk melihat YouTube channelnya KKN ya. Nanti kan di PPT itu ada ya, silakan Anda buka, dan Instagramnya ya, nanti kita bantu sedekah ya, like ya, subscribe ya, kan gratis juga ya. Ya, siapa? Siap. Ya, Iya, Pak. ya apa Iya, Pak. hitung-hitung saat ini kan publikasi atau pencitraan media di media elektronik kan perkembangannya cukup bagus ya, sehingga Ya. bisa jadi ini bisa menambah reputasinya UNESA. Oke. Nah, penlat ini merupakan salah satu aspek penilaian KKN. Jadi nanti yang datang ini nanti rata-rata kan semua, hanya 3 orang mungkin yang belum datang atau menyusul, enggak apa-apa. Saya anggap yang ikut ini nanti nilai UTS-nya ada gitu ya. Sudah semua, Pak. Sudah semua ya? 30. Iya. Oke, alhamdulillah. Ya. Ya, oke. Terima kasih, Mas. Ya, itu nanti berarti saya nilai semua ya. Minta nilai berapa? Loh, ada yang minta itu siapa itu? Enggak, Pak. Loh, ini saya beneran. Nilai apa? Ya, Nilai apa ya kalau ditawarin? tapi kalau nilai di Excel kan nggak bisa langsung A kan, harus angka toh. Iya. Ya. Ya, saya nggak tahu A itu berapa, pokoknya saya nilai A gitu ya. Ya. Iya. Kalau nggak Iya, dia Pak. sama si Akadu ya mohon maaf, karena kan saya nilainya A. Iya. Pak, pakai angka dong, Pak. Oh iya, wes. Ya, gampang lah itu, bisa diatur ya.
Ya, oke. Mahasiswa yang tidak ikut penlat dicatat oleh DPL untuk ditindaklanjuti dalam pemberian nilai akhir. Nah, ini mungkin nanti ya penlat ini sudah bukti ya, paling nggak nilai UTS Anda sudah aman. Itu ya. Ya. Oke. Iya. Terus di sini model KKN-nya berkelanjutan 2 gelombang. Jadi 3 dan 4 nanti ya, 3 dan 4. Yang 3 kita kebetulan yang ada di grup ini ya, yang ikut penlat ini. Kedua, meningkatkan taraf hidup masyarakat akibat dampak COVID melalui program kemanusiaan, program kewirausahaan, proyek desa, dan mengajar di desa. Dilaksanakan secara berkesinambungan minimal 1 tahun dalam satu lokasi yang sama, jumlah mahasiswa juga merata dan seimbang. Nah, ini kebijakannya LPPM ya. Kita, waduh itu Ada jalan bakso Kak. siapa? Tumbas. Iya nggak apa-apa. Iya kalau bisa dikirim Gojek Mas, kan deket ya. Oke, saya lanjutkan lah. Ini kita masuk ke gelombang ketiga ya. Gelombang ketiga pelaksanaannya 1 Juli sampai 31 Juli. Jadi 1 bulan ya. Apa itu? Ini tadi ada informasi barusan masuk itu tanggal 30 nanti sepertinya kita akan online ya. Sepertinya kita akan online bentuk apa ya, seremonial pelepasan dari Pak Rektor kan gitu ya. Jadi mungkin nanti teman-teman ada info tambahan tuh ya. Nah, ini ada 4 ya. Ya ada 4. Satu ini kan mahasiswa hanya memilih, jadi bukan pilihan. Maksudnya bukan yang termasuk dalam pilihan. Pilihannya kan kemanusiaan, wirausahaan, proyek di desa, dan mengajar di desa. Nah, kira-kira 2 kelompok ini sudah mendiskusikan belum memilih salah satu? Sudah atau belum? Belum ya? Belum. Belum, Pak. Oke, Belum, Pak. iya nggak apa-apa. Nanti sambil jalan dirundingkan yang sekiranya desanya support ya, yang tahu nanti salah satu dari 15 mahasiswa nanti mungkin dalam diskusi itu, Pak Lurah saya itu support Pak, orangnya baik, terus paham banget tentang apa namanya, tentang kondisi saat ini ya, protokolnya bagus, contohnya gitu ya. Terus mau menerima mahasiswa KKN istilahnya gitu ya. Nah itu nanti diajukan ya, kita diskusikan lagi, enggak apa-apa nanti. Oke itu ya. Jadi silakan nanti mulai memilih ya, nanti setiap kelompok tadi apa ya, setiap anggota mungkin memilih dulu kan gitu ya, memilih dulu di desaku seperti gini. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya ojo nang desaku contohnya gitu. Seumpamanya ada yang PDP contoh gitu ya, atau ada yang diisolasi. Jadi tingkat resikonya cukup tinggi, maka ndak usah, ndak apa-apa. Jadi itu tidak dianggap tidak berkontribusi, tidak. Tapi ojo nang desaku contoh gitu, ndak apa-apa ya, ndak apa-apa. Kita cari desa yang lain gitu ya. Kita cari desa yang lain. Oke. Nah, di sini mahasiswa dari BL melakukan penlat online, kita sudah melakukan ya. Dilakukan 2 kali, menyusun proposal bersama DPL, menyusun logbook. Lah ini menyusun proposal saya rasa Anda sudah bisa ya, sudah bisa. Maksudnya bersama ini kan nanti dalam prosesnya bisa bimbingan gitu ya. Maksudnya bisa bimbingan, tapi dalam penyusunan saya percayakan ke teman-teman ya, ke masing-masing kelompok ya. Menyusun logbook. Lah ini seperti biasa, jadi setiap aktivitas itu dicatat itu nanti dalam logbook ya. Di sini belum ada batasan berapa aktivitas yang harus tercantum dalam logbook, tidak ada batasan ya, tidak ada batasan. Maka ngalir saja nanti menyusun materi program yang akan dilaksanakan ya, seperti KKN sebelumnya. Jadi program kerjanya seperti apa nanti ya. Oke, revisi proposal itu nanti ketika penlat kedua proposal diunggah, nanti barangkali ada revisi atau apa gitu. Tapi saya yakin
programnya inilah nanti ketika itu menunjukkan bahwa programnya itu aman ya, terus resikonya rendah, manfaatnya tinggi, tingkat manfaatnya tinggi itu nanti disetujui ya. Oke, proposal dikumpulkan pada panel kedua dan diunggah. Mahasiswa menerima topi, spanduk, dan umbul-umbul. Pendistribusian masih dipikirkan ya. Kita tunggu saja nanti. Mahasiswa memulai KKN di tempat masing-masing 1 Juli, mulai 1 Juli ya. Mahasiswa mengenakan jaket alma mater dan pakaian rapi ini ya, pakaian rapi dalam kegiatan KKN. Bisa melakukan koordinasi sesama kelompok dengan mengikuti protokol kesehatan ya. Bisa bertegur sapa dengan pihak yang berwenang dengan mengikuti protokol kesehatan. Nah ini ya, mahasiswa melakukan koordinasi dengan Kades, staf, dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan program dengan memperhatikan tata krama dan protokol kesehatan. Jadi sepertinya di setiap poin ini mesti ada protokol kesehatan ya, karena mengingat perkembangan. Jadi ya Bapak tadi menyampaikan pesan-pesannya itu bahwa harus berhati-hati ya. Mahasiswa melaksanakan program dan mengunggah logbook dan foto kegiatan. Ya, nanti sudah bisa buka SIM KKN semua kan ya? Sudah. Ya, oke. Jadi Bisa, Pak. ya enggak ada masalah ya Pak, untuk hal itu ya. Iya. Pembimbing mahasiswa secara online SIM KKN melalui akun SSO dan yang lain-lain ini ya. Oke. Program 1. Oh ini ya. Nah, barangkali ada teman-teman yang biasa donor darah bisa ya, bisa termasuklah dalam salah satu kegiatan itu ya. Menjadi relawan posko COVID dan desa tangguh. Jenis-jenis kegiatan bisa dibuat dengan DPL saat penlat ya. Maksudnya ini disesuaikan. Melakukan edukasi atau manajemen bisnis usaha ke masyarakat UKM. Melakukan edukasi pemasaran produk UMKM berbasis teknologi ya atau digital. Oke. Ini proyek membangun desa membantu pemerintah desa dalam menyiapkan data kebutuhan pangan dan jaminan sosial terdampak COVID. Membantu pemerintahan desa untuk menyiapkan relawan untuk membantu melaksanakan program sesuai dengan pembangunan jangka menengah desa atau RPJMDes ya. Nah ini khusus teman-teman yang pendidikan mungkin bisa ini tadi ya, program mengajar di desa, edukasi pada masyarakat tentang teknologi kesehatan berbasis lingkungan yang dibutuhkan masyarakat dalam pencegahan penanganan COVID, membuat media informasi lah, barangkali nanti ada ide-ide membuat media edukasi yang sifatnya elektronik juga bisa itu ya digunakan ya. Oke, ini saya kira rambu-rambunya. Laporan ditandatangani oleh Kades dan DPL ya. Oke. Laporan disusun sebelum mahasiswa melakukan seminar hasil. Lampiran laporan berupa logbook dan daftar hadir. Daftar hadir ini nanti disesuaikan saja ya. Disesuaikan saja. Jadi daftar hadir itu kalau dimaknai itu kan kehadiran ya, seperti ini saja. Kalau yang kita update teknologi itu kan ada sekarang kalau nggak salah seperti Google Drive, tapi itu yang bisa sampai ke tanda tangan kan gitu ya. Barangkali itu nanti bisa dibuat juga itu. Bisa dibuat juga sehingga nanti kita sangat memudahkan. Contoh yang aktif nanti dari 15 cuma 5 gitu ya contoh. Lah yang 10 itu berkontribusi lebih dalam kegiatan laporan, contoh gitu ya, atau logbook, atau membuat aplikasinya, lah itu nggak apa-apa ya. Jadi di sini saya sendiri kalau melihat perkembangan terus rambu-rambu protokol itu, saya membayangkan kalau misalnya 15 harus hadir atau 10 hadir itu ya memang resiko karena itu mendatangkan massa. Itu yang sangat dihindari untuk saat ini dulu ya. Iya. Yang dihindari ya. Jadi seperti gitu. Ini teamwork, ini namanya teamwork.
tim lapangan, ada tim di balik layar gitu ya. Ada pertanyaan namanya Pak, seumpamanya semua teman-teman ingin hadir, lah itu alasannya apa kan gitu ya mestinya ya, alasannya apa? Kalau misalnya bisa dilakukan oleh sebagian mahasiswa dan dikoordinasikan namanya dengan mitra ya, desa atau Karang Taruna setempat, dan saya rasa kalau desanya itu sangat concern terhadap penanggulangan COVID juga, saya yakin nggak akan menyetujui kan gitu ya. Iya. Saya yakin nggak akan menyetujui untuk mendatangkan massa dalam jumlah besar gitu. Oke, itu ya. Ini masuk sistematika proposal. Oke. Ya, ini hadiah Anda bisa membaca sendiri. Oke, kira-kira dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Assalamualaikum Pak, mau tanya. Ya, ini siapa ini? Iya Pak, saya mau tanya. Anita. Siapa? Anita. Anita ya Pak. Halo? Halo. Iya Pak, Anita. Suaranya kok enggak kedengaran ya? Sebentar, Mbak. Oke, Mbak. Siapa Mbak tadi yang tanya? Mbak Anita Pak. Anita, ya silakan Mbak. Kan kita, misal ya Pak, kita memilih program kemanusiaan, ada 3 poin. Itu Ya, kita laksanakan ketiganya, atau kita boleh pilih salah satu Pak? sebentar ya. Apa tadi Mbak? Kemanusiaan ya? Ya misalnya kemanusiaan kan ada donor darah, menjadi Iya. relawan posko COVID, Mm-mm. sama jenis-jenis kegiatan dengan DPL. Nah, itu kita pilih salah satu atau kita tiga-tiganya dilaksanakan gitu, Pak? Ya, kalau saya bilang wajib tiga-tiganya juga tidak bisa ya, karena kondisinya kan setiap kelompok beda-beda mungkin ya. Mm-mm. Jadi bisa jadi Mbak, bisa jadi ya, sebagian anggota melakukan donor darah ya kan, sebagian melakukan relawan posko sampai maaf, posko. Posko. Ini singkatan dari Iya, posko Pak. COVID ini, posko ya. Posko. Ya, ya. Itu terus kegiatan-kegiatan yang dibuat dengan penlat pada saat penlat lah. Silakan Anda cari referensi sepertinya kegiatan kemanusiaan apa yang bisa kita adopsi, gitu ya. Nah, nanti monggo silakan teman-teman. Jadi kan gini, eh, kalau teman-teman dulu ya offline itu ya, itu mungkin Anda juga pernah tanya ke kakak kelas, itu kan dalam satu desa ada kegiatan kewirausahaan kan gitu ya. Iya. Nah itu kalau offline dan langsung dalam satu hari itu ada tim ke dusun ini selesai gitu kan. Makanya program kerja terlaksana. Nah ini kan kalau 1 bulan melakukan donor saja itu kan juga eh, apa ya, belum bisa dikatakan KKN ya, tapi kan ya dampak yang dihasilkan kan barangkali masih berupa satu aspek ya, yaitu donor darah gitu. Nah ini barangkali nanti ada tambahan-tambahan kegiatan yang dimasukkan, gitu Mbak. Ya gitu ya, nggak apa-apa. Nanti sambil jalan kita ya cari model ini. Barangkali sebentar. Ini kan tadi ada kewirausahaan ya kalau nggak salah ya. Nah, edukasi bisnis lah. Karena mungkin saya beberapa pengalaman di kewirausahaan yang mengajar itu, eh, contoh kita di desa itu ada kayak sentra gitu ya, ada sentra UKM. Nah, kebetulan sentra UKM itu sekarang kena dampak. Karena kenapa? Penjualannya masih level kelurahan atau kecamatan, itu ya. Iya. Penjualannya masih level kelurahan atau kecamatan.
menurut kelompok Anda setelah didiskusikan ya, Anda tampilkan yang mengajukan diri tadi ya, iki arek desaku rek gitu kan. Mengajukan diri. Lah, sentra UKM-nya itu bagus sebenarnya produknya itu. Namanya keripik ceker gitu ya, keripik ceker. Lah, packagingnya juga lumayan. Barangkali perlu dibantu untuk marketingkan. Nah, itu Anda tawarkan ke teman-teman dulu. Rek, iki rek, ada ceker, ada usus contoh gitu ya, maksudnya ada sentra usaha keripik usus atau keripik yang lain, singkong dan yang lain itu. Ayo tak bantu kita milih program kewirausahaan, monggo silakan. Jadi Anda buat IG-nya ya contohnya gitu, atau Anda dalam sebulan itu menjadi adminnya, itu mohon izin menjadi adminnya UKM itu. Anda kelola itu ya. Jadi Anda kelola, membantu kelola istilahnya ya, dan memberikan edukasi. Nah, syukur-syukur kalau beliaunya itu juga melek teknologi. Bu, HP ini jenengan wis iso gak digawe Meet gitu ya. Bisa, Mbak, Mas gitu. Ya wis ayo kita pelatihan di ini apa lewat Google Meet atau Zoom gitu ya. Lah, nanti pematerinya atau apa namanya ini apa materinya bisa saja nanti dari saya atau nanti lewat YouTube gitu ya. Atau bisa jadi ada kakak kelas yang praktisi diundang lah, itu syukur jos itu ya kan, pelatihan edukasi. Jadi meminimalisir juga Anda ke UKM ya, meminimalisir, nah itu terlaksana melakukan edukasi pemasaran ya kan? Gitu, digital marketing itu contoh. Bu, jenengan ono kerdus enggak gitu kan, gaya apa Mbak, kerdusnya besar. Jenengan cat putih contoh gitu ya. Buat apa? Buat alasnya produk. Loh, Mbak, Mas buat apa? Nanti itu dibuat untuk apa namanya foto produk. Samanya foto produk kan mungkin belum ada ilmunya ya. Jadi di atas meja difoto kan gitu. Kelihatan itu apa namanya eh, barang-barang yang bisa mengganggu bagusnya dokumentasi. Nah, Anda ajari itu simpel sebenarnya kan. Jadi buat box putih apa pokoknya full putih terus difoto itu kan hasilnya lebih bagus. Nah, contoh-contoh seperti gitu, Mbak, ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Silakan. Saya Denta, Pak. Ya, Mbak. Tanya. Sebentar, Denta. Mbak Ya, siapa? Mbak host, Mbak Mbak Anita. host. Iya. Mbak ini masih ngerekod kan ya? Iya, masih ngerekord. Iya, soalnya ini kok nggak kelap-kelip gitu. Setahu saya kalau ngerekod kelap-kelip. Tapi ngerekod ya? Ya, Iya. record, Mbak Pak. Dina. Oke, ya, oke. Silakan, Mbak Denta. Ya, Monggo. ya, saya ingin tanya, Pak. Untuk Mm-mm. pengisian logbook itu seperti apa ya, Pak? Apakah nanti logbooknya ada format tertentu atau bagaimana untuk Iya, logbook? iya nanti lo Anda di SIM KKN itu belum belum bisa buka ini apa namanya logbook itu belum bisa. Ya, sudah. Terus Heeh. muncul progres. Nah, itu di Iya, ini kegiatan penlet ini ya, Pak. iya. Jadi logbook itu kan catatan ya catatan kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman KKN gitu ya. Lah, Ya, yang sepengalaman saya kalau yang tahun ini saya juga mungkin belum belum mungkin ada inovasi ya, mungkin ada inovasi. Kalau dulu offline itu setiap kegiatan saya minta anak-anak malamnya itu cari wifi untuk mengunggah foto gitu ya. betul. Foto itu bisa bukti kegiatan pasti ya. Terus Ya. eh, keikutsertaan peserta siapa, daftar hadir, ya seperti gitu Mas. Jadi seperti Gitu. Anda, ya kalau Hmm. yang teman-teman Ormawa udah paham lah. Berarti SP, semacam dokumentasi, nggih. ya SPC seperti gitulah SPC yang Iya, disebut. iya. Iya Mantap. betul. Ada Hmm. dokumentasi, ada daftar hadir, ada
ya itu tadi ada hasil apa, namanya pelatihan apa itu di-share PPT-nya, terus daftar hadir ya kan, terus fotonya. Gitu Mas ya. Iya, Itu terima kasih, Pak. logbook. Monggo ada teman-teman yang mau bertanya. Saya Anita mau tanya lagi, boleh Pak? Ya, boleh. Mbak, Mas, bentar. Ini saya ada telepon sebentar ya. Oh, iya, Pak. Iya, iya Pak. Iya, Pak. Sebentar. Dicatat dulu pertanyaannya atau yang lain mau tanya, dicatat dulu sebentar. Oke. Denta ini aku lanjut tanya atau tunggu bapaknya? Ya, Ini aku lanjut tanya atau tunggu bapaknya? tunggu bapaknya dulu aja. Masih nerima telepon. Oke, oke. Mm-mm. Dorong. Tambah aja telepon apa sih? Dorong. Iya menang. Gak apa-apa berisi ya gak apa-apa. Pokoknya kan gak bacot aja. Saya kan gak bacot. Nanti lek suara gembruduk gak apa-apa. Oke, teman-teman, Ya, Pak. adik-adik. Ya, siapa tadi yang mau tanya? Anita, Pak. Anita. Pak, Ya, saya lagi ya. mau tanya. Pak. Kan ini kan kelompok bagi jadi 2. Mm-mm. Nah, ketuanya kan yang kalau 30 orang kan Denta ketuanya. Terus Iya. kalau ini bagi 2 ini atau kita membentuk lagi ketua gitu atau nggak usah atau langsung tetap Denta aja gitu jadi satu? Denta masuk di kelompok A atau B, contoh gitu. Saya Denta kamu, masuk di kelompok gedangan. ya kelompok gedangan ya sudah. Berarti kalau kelompok gedangan menyepakati Denta lagi ya Denta. Tapi maksud saya yang kelompok B ini daerah mana? Dinamakan kelompok apa? Rian, Tulangan, Wonoayu, daerah situ Pak. Oke, nanti Anda buat nama kelompoknya istilahnya gitu ya, berdasarkan mitra desa ya. Nah, kelompok B tadi itu cobalah cari apa ya koordinator gitu ya. Karena gini nanti sebenarnya bukan berarti Denta terus nggak dianggap sama semua enggak gitu. Jadi Denta akan mewakili kelompok A dalam koordinasi nanti ke atas ya. Nah, yang kelompok B itu perlu siapa lagi gitu loh. Karena mungkin nanti Denta akan fokus ke kelompok A gitu loh, Mbak. Jadi membentuk koordinator dari tiap kelompok nggih, Pak. ya istilahnya gitu. Jadi kan Denta kelompok A, nanti kelompok B silahkan siapa gitu ya. Ini kalau boleh tahu laki-lakinya siapa ini ya? Ada berapa orang di sini? 3 Ada katanya. 3. Iya, saya kok baru tahunya Denta saja ya. Yang lain mana? Siapa, Mas? Saya Pak. Bagus. Siapa? Bagus Pak. Bagus. Nggih, Oh, Bagus Dwi Pratama ya. Rumahnya mana, Mas? Luran Pak. Berarti masuk yang mana? Masuk yang gedangan. Sama Denta berarti. Nggih. Kalau yang siapa ini? Satnya Virus. Virus. Ya, saya Pak.
virus Pak. Virus masuk kelompok mana? Saya masuk kelompok anu Pak, tanggulangin Pak. Masuk Krian berarti ya mungkin ya. Tanggulangin sampai Krian ya jauh juga ya. Iya. Nggak apa-apa, Pak. Ya tapi anulah nggak apa-apa lah. Ya saya juga cukup ini lega kalau satu kelompok ada laki-lakinya gitu kan. Jadi Iya Pak. bisa menghentikan ibu-ibu yang rumpi gitu ya, mbak-mbak yang rumpi gitu. Ojo malah melok ngerumpi. Oh. Oke, gitu ya. Monggo silakan kalau teman-teman yang kelompok B namanya memilih virus untuk jadi ketua silakan gitu ya. Tapi barangkali kalau enggak siapa gitu kelompoknya yang atau kebetulan di desa itu jadi mitranya silahkan gitu ya. Nanti virus juga pasti akan kontribusinya juga kita minta istilahnya gitu kan. Semua kan kontribusi. Iya, Gitu Pak. aja ya. Masalah pemilihan saya serahkan tapi tadi pertimbangannya ya. Jadi yang kalau bisa yang dekat dengan mitra karena nanti komunikasinya pasti dengan itu. Syukur-syukur di desanya itu. Jadi koordinatornya itu ya di desa itu gitu. Atau desa tetangganya contoh gitu lebih baik ya. Oke Iya. gitu Anita. Iya, Pak. Mau tanya Iya, lagi. iya Kan apa? berarti satu kelompok 30 orang itu kita pakai 2 proposal ya, Pak? Karena kan Dua, begitu. dua. Ya. Terus kalau misalnya kelompok A itu udah milih kewirausahaan, kelompok B boleh juga milih kewirausahaan, Pak. Misalnya kayak gitu. Sama gitu nggak Boleh, apa-apa? boleh kan? Oh iya, Pak, ya. Ya, Satu ada. dua kelompok program yang sama enggak apa-apa nggih, Pak? Iya kan sasarannya masyarakat berbeda toh di desa mana dan di desa mana gitu kan. Ya ini ya coba ya kita baca ulang kan ya. Jadi apa ya? Tadi di mana tadi ya yang 30 orang tadi ya? Iya di pengumuman itu kan ya. Di pengumuman tadi ada dibagi dua. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak. Bisa jadi itu enggak apa-apa. Ya, Apa lagi, Pak? ada lagi yang ditanyakan? Ayo, yang lain. Untuk apa? Tadi proposalnya kan bisa dilihat ya. Bisa dilihat ya. Yang pengumuman kan sudah ada. Terus kemudian buku panduan yang sudah saya kirim tadi ya. Buku panduan yang sudah saya kirim tadi itu nanti diperhatikan. Terus memilih lokasi yang kalau bisa yang tidak zona merah menuju ke hitam ya. Kalau bisa tuh. Terus kolaborasi kelompok itu bisa melalui daring ya. Jadi ini tidak bosan saya ingatkan kalau nanti kita harus saling memahami kan gitu ya. Pak, Denta itu lupa gak tahu melok Pak, gak tahu ikut gitu. Pasti saya tanya ikutnya ikut apa kan gitu, namanya ikut ke lapangan. Lah kenapa kan gitu? Kecuali kalau memang benar-benar tidak berkontribusi sama sekali, contohnya rapat nggak hadir ya. Ini penlat nggak hadir, tapi kan nggak mungkin ya, penlat sudah hadir semua ya. Oke, terus apalagi contoh ngeprint aja contoh ya, ngeprint contoh kalau diperlukan ngeprint atau ngemail saja paling mudah ngemail saja nggak mau lah itu nanti disampaikan ya gitu. Tapi insya Allah saya sendiri pun nanti ya sangat memahami lah kondisi ya, kita coba sangat memahami, tidak memaksakan itu. Itu tadi pesan Pak Rektor kan, ya jangan sampai ada klaster KKN. Itu yang diingat. Jadi kalau ya semoga naudzubillah enggak ya, mamanya nanti ada, semoga enggak gitu ya. Itu iya itu
apa yang kena itu semua. Jadi semua itu mulai tadi Pak Rektor, Wakil Rektor, Ketua LPPM, Kapusnya LPPM, terus koordinator kecamatan istilahnya gitu ya, koordinator KKN, DPL, wis gitu semua. Bayangkan berapa orang tadi, istilahnya gitu ya. Dan itu Iya. jumlahnya banyak gitu ya, sehingga eh, ya kami sendiri dalam grup itu ya grup dosen atau ya saling tukar info seperti gitu ya, sangat memahami gitu ya. Iya, Pak. Tapi kita tetap berupaya berkontribusi gitu, tetap berupaya berkontribusi. Oke, ada lagi apa yang mau ditanyakan? Halo Iya, ya, Pak. silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin saya mau sedikit tanya, Pak. Iya, banyak ya Kak Iya. Papa. Berarti untuk deadline proposal itu diusahakan hari Sabtu, nih, Pak. Deadline unggah hari Sabtu. Hari Berarti Sabtu, otomatis harus selesai hari Jumat kan gitu. hari Jumat. Iya. Ya, iya kan? Oh, berarti Manajemennya untuk uh-uh. hari Sabtu itu upload proposalnya. Iya, upload betul. Nah, itu uploadnya ke email KKN atau ke SIM KKN, Mbak? Maksudnya Oh, iya, kalau uploadnya kayaknya langsung di ini ya, di SIM KKN ya kayaknya. Kan itu kan ada, ke SIM KKN. ya kan ada Ya. apa itu namanya? Ada unggah proposal kan itu ya. Ya. Uh, Nanti salah satu saja perwakilan untuk mengunggah proposal itu ya. Oke. Ya, Pak. Tuh, kepedet. Ini. Bapaknya hilang. Iya, Rek. Bapaknya kok bapaknya putus. Sinyal kayak Bapaknya putus. Guys, aku tadi ketinggalan. Nanti boleh share di grup nggak? Ya, siap. Oke, makasih. Rek, yang proposal itu yang Mohon mana, Rek? dijaga itu ya perkataannya. Kan ini masih direcord. Iya, iya, iya. Oh iya sih, sorry. Oke. Proposal Makasih. yang mana ya, Rek? Yang buat Kenapa? hari Jumat. Proposal yang buat hari Jumat tuh yang kayak gimana contohnya? Udah di-share tadi grup. Sistematikanya mengikuti yang BPT, Rek. Yang proposal itu ya? Iya. Oke. Halo. Okay, thank you, Den. Halo. Iya, Masuk lagi ya. Iya, Pak. Iya. Oke. Gimana? Apa tadi? Iya, Mbak, apa Mas di SIM KKN ya tadi ya? Ya. Di SIM KKN. Proposal sudah tahu kan tadi di PPT atau di buku pedoman ya. Saya sudah share tadi. Logbook biasanya itu di sistem yang sepengetahuan saya sebelum ya mungkin ada inovasi atau tambahan itu langsung kok Mas. Jadi namanya kita ngisi saja kegiatan Langsung hari input ini. datang ya, Mbak? Langsung input datang ya? Iya, makanya nanti kita coba lihat bersama. Tadi saya mau login itu ternyata itu yang membuat ini live ya. Ternyata ketika login menggunakan email lain itu apa itu namanya? Putus ya kan. Karena ini kan loginnya lewat email. Ya. Iya. Jadi biasanya langsung ada seperti kotak-kotak gitu, Mas. Ada Iya. apa namanya?
deskripsi kegiatan ya kan, Iya. dokumentasi kegiatan. Nah, terus bukti lain yang menunjang istilahnya begitu. Nah, itu bisa ya, tinggal ngisi-ngisi gitu aja. Oke. Iya, Pak. Yang lain? Kondisi rumah teman-teman gimana rata-rata? Ada yang hijau kah? Kalau di Waru ini zona merah, Pak. Ya. Iya. Kalau di Trosobo aman, Pak. Oh, Trosobo aman ya. Trosobo itu Iya. mana? Trosobo itu setelah jembatan layang. Jembatan Layang Waru. Oh, bukan jembatan layang atau sepanjang. Oh, ya ya. Ya, sepanjang tapi masih ke barat, terus itu nanti kan ada Ah. jembatan layang. Trosobo itu setelah jembatan layang itu. Oh iya iya iya, jembatan layang yang apa nikung itu ya? Iya, Citra Harmoni itu loh, Citra Pak. Harmoni Cimon ya, Cimon Ya. ya. Citra Harmoni, oke ya. Kalau situ agak ini ya. Kalau Waru saya nggak tanya ya, Den ya. Iya. Waru Jangan Waru juga, Pak. Saya Gedangan, Gedangan Oh, ke Gedangan. barat ya, Sukodono, Sukodono. Oh, Dari Sukodono. Gedangan 3 kiloan, dari Gedangan 3 kilo. Iya. Iya. Ya, anulah apa? Nanti saling share info, update info ke grup ya, ke Iya. grup teman-teman Anda untuk pertimbangan ini, apa itu namanya? Pertimbangan milih mitra gitu ya. Nah, ini nanti saya juga masih baca-baca info lagi untuk surat izin ya di desa ya. Syukur-syukur kalau tadi mitra desanya itu support ya, Pak Kadesnya baik, support, paham sama kondisi, jadi nggak neko-neko gitu ya. Iya. Nanti ya semoga nggak ketemu sini, ini kan ada juga kan orang namanya orang banyak. Ada Kades yang Mbak ini mana buktinya KKN macam-macam, mana teman-teman yang lain? Saya harus tanda tangan gini, contoh daftar hadir gitu ya, Anda buat online, di print kan, terus minta pengesahan, nanti beliaunya nggak mau karena nggak pernah ketemuan gitu ya. Ya kalau sesi gini kita tunjukkan saja ini loh Pak, ini kan anunya buktinya kan gitu ya, buktinya itu. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti waktu pelaksanaan KKN itu 1 bulan kita menetap di tempat itu, Pak. Gimana? Selama KKN itu 1 bulan itu kita menetap di desa itu, enggak bisa pulang. Loh, ya tidak Mbak. Ya ini bedanya dengan offline itu. Oh. Ya bedanya dengan offline itu seperti itu ya. Makanya bedanya gini, gambarannya gini. Contoh yang di Waru, di mana? Di kelompok Gedangan ya. Iya. Di kelompok Warung Gedangan. Nah, mitranya itu akhirnya jadi di Gedangan tuh ya. Jadi di Gedangan. Nah, di Gedangan itu ada 5 mahasiswa dalam satu kelompok itu agak dekat ya. Menuju ke mitra itu contoh 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit, maksimal 15 menit gitu ya, maksimal lah. Iya. Terus apa namanya, protokol di desa itu baik gitu ya. Protokol di desa itu baik. Ya bagus ya, Pak Kadesnya support. Terus ya sudah 5 orang itu ke desa contoh gitu. Bisa koordinasi masalah program kerja atau nanti masalah peluang-peluang yang bisa kita jadikan program kerja gitu ya, bisa kita jadikan dokumentasi penunjang. Nah, itu saja Mbak yang ke desa ya. Setelah itu Anda pulang ya seperti kuliah gitu aja, pulang. Ya kan? Pulang. Nah, kalau sudah ya kita minta nomor HP atau WA-nya beliau saja ya kan, Pak Lurahnya itu, Pak Kades.
Karena kemungkinan kita koordinasinya juga lewat HP itu, lewat HP ya. Gitu, Ya. Mbak. Jadi nek KKN konvensional istilahnya, konvensional Iya. atau KKN yang model offline ya seperti itu. Ada perwakilan ke desa, nyari tempat apa namanya nginep ya kan, terus apa namanya kita perlu mengunjungi siapa saja Pak Kasun gitu kan. Itu konvensional. Nah, saat ini ya sangat tidak mungkin, Mbak. Anda apa ke teman Anda saja jam 10 kan ditutup portalnya ya kan. Iya. Terus Iya. harus menunjukkan itu malah tidak mungkin. Gitu ya, Mbak ya. Nah, Berarti kegiatannya itu sangat terbatas ya, Pak ya? iyalah teman-teman pengen los gitu lah. Oh iya, enggak sih, cuma ya Lah ya, jadi bingung ini kegiatannya apa kalau ya. kita nggak ada di desa itu. Lah iya Mbak, kenapa kok saya tadi di awal tadi kalau bisa namanya diupayakan desanya itu berasal dari desa mahasiswa yang saat ini ikut KKN gitu. Nah, contoh ya tadi namanya di desanya Denta, tapi janganlah Warus Iya, merah jangan, ya. Pak. Gedangan ke selatan dikit atau ke barat. Nah, itu kan insya Allah masih ya urin nih. Makanya kan belum banyak dan cari desa yang yang support gitu. Syukur-syukur ada di situ. Namanya di sini yang di layar saya tadi desanya Anita contoh. Nah, desanya Anita rek nang desa kowe wis ta support Pak Kades apik ya tadi. Terus apa open minded contohnya gitu ya dengan apa online ini apalagi masih muda contoh gitu ya. Nah, ya sudah, jadi langsung di desa itu mohon izin, ya sudah Mbak, itu aja. Syukur-syukur gitu, karena kan ya ada mahasiswa yang di situ, ada teman Anda yang di desa itu. Ya, ya gitu ya. Iya, Kak. Mbak siapa tadi yang tanya? Alfianita. Ya, Mbak Alfianita. Ya gitu. Gitu ya Mbak ya. Nah, jadi contoh gitu, namanya Mbak Alfianita sama Mbak Anita tadi contoh gitu, tetangga desa. Yang dipakai desanya Mbak Anita contoh ya. Nah, Anda namanya dengan Mbak Anita ya itu seumpamanya lebih sering intens ya, maunya di luar grup contoh untuk strateginya apa masuk ke ibu-ibu PKK contoh tadi. Masuk di kewirausahaan, ngambil tema kewirausahaan, terus mengadakan pelatihan ibu-ibu PKK, ya sudah, ayo rek, aku jenenge hubungi ini, ibu ini koordinator ibu PKK, ayo gitu kan. Terus WA-an komunikasinya gitu ya. Syukur-syukur beliau juga apa namanya juga paham ya, ndak harus iki arek zaman saiki kok mek telepon gitu ya. Syukur-syukur tidak seperti gitu. Maka ya Anda lebih mudah toh. Bu, ayo Bu, nanti ngadakan pelatihan, kumpulkan ibu-ibu PKK ya. Kumpulkannya lewat online contohnya gitu. Sebentar ya, saya nyalakan lampunya ya. Iya. Ya, halo. Masuk lagi. Oke, Mbak Alfianita, ada lagi yang ditanyakan? Yang lain mungkin? Cukup? Yang lain Cukup cukup? saya, Pak. Iya. Saya cukup, Pak. Mas Denta atau Mbak siapa tadi? Admin? Sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Mbak admin nanti Mbak Vina ya, Mbak Vina, Mas Zia. Nggih. Minta tolong ini nanti kan
Kalau udah selesai ya udah selesai semua belum? Ini Pak, saya mau tanya. Ya, Ini kegiatannya ini setiap hari harus ada, harus tidak Mbak, dicatat. tidak Mbak, tidak harus. Ya, tadi pesan Pak Rektor apa? Harus bahagia tadi. Iya, Ya, gitu ya. yang diutamakan keselamatan gitu, Pak. Iya, betul. Keselamatan. Iya. Gitu ya Mbak Vina. Jadi sepertinya tidak memungkinkan untuk setiap hari ya. Ya, tidak memungkinkan untuk setiap hari. Ya, syukur-syukur nanti program kerjanya yang kita bisa berkontribusi itu terasa gitu ya, tidak terasa gitu. Jadi semuanya yang dibimbing kalau jadi kewirausahaan contoh gitu ya, itu ada 5 UKM contoh atau 10 nanti. Nah, berarti anggaplah 1 atau 2 mahasiswa kan mendampingi 1 UKM. Nah, itu namanya kegiatan sehari-hari kan bisa lewat online contoh gitu ya. Apa contoh foto produk atau upload gitu kan. Nah, itu bisa ya. Tapi ada beberapa kegiatan utama contoh ya, namanya kegiatan utama mungkin di situ ya melakukan pelatihan tadi kan, melakukan pelatihan bisnis gitu ya. Melakukan pelatihan bisnis. Nah, semuanya ya yang apa yang bisa saya bantu nanti saya bantu nanti 5 orang tadi peserta tadi kita Google Meet gitu ya, kita Google Meet kan atau pakai Zoom, kita jadi apa namanya hostnya, terus kita ini lakukan pelatihan gitu, kita kasih inovasi. Kan Anda mungkin pernah ikut kan ya webinar itu ya. Iya, jadi kita berikan pengalaman lah, kita berikan pengalaman yang baru mungkin kepada Bapak Ibu itu tadi melalui webinar atau ya. Jadi siapa yang di pelatihan yang pertama jadi MC-nya kan gitu, atau jadi moderator ya gitu. Ya seperti tadi yang eh, saya tampilkan awal tadi yang YouTube-nya itu kan ada Indonesia Raya kan gitu aja, kita setelkan Indonesia Raya. Walaupun ya kalau nggak mungkin untuk berdiri kan ya kan nggak tampak kan gitu. Tapi yang penting kan kita seremonialnya dapat gitu kan. Seremonialnya dapat. Gitu ya untuk kegiatan pokoknya atau kegiatan yang besarnya harus ada. Gitu Mbak. Tuh ya. Mbak Vina, tadi saya mau minta tolong ini Mbak, apa itu namanya di screen capture ya. Jadi selain video ini kan barangkali kita nanti juga perlu screen capture. Ya. Atau mungkin ada ide untuk apa gitu membuat video, silahkan. Kan disuruh buat video toh? Iya. Ya, gimana kalau kita semuanya kompak, kita membuat video, diatur sama Mas Denta, sementara diurutkan dari 30. Ini berapa tadi jumlahnya? 30 termasuk saya ya? 30 sama dengan, Pak. Iya, 30 termasuk saya, lah itu buat kata-kata contoh ya, KKN Sidoarjo ya kan, kelompok sekian, siap. Nah, itu monggo silakan nanti bisa foto aja kan ya, foto terus dikirim, siapa yang bisa ngedit nanti kira-kira atau temennya sahabatnya bisa ngedit, kita kirim di grup terus nanti biar diedit ya. Iya. Ya, diedit gitu. Bisa kata-kata atau tulisan sembari sama kata-kata kan gitu ya. Kan lagi tren itu kan. Monggo kalau ada ide ya, contoh gini saya ikut ini ya. Saya bawa apa tulisan apa satu kata apa KKN atau kuliah kerja nyata kan gitu ya. Iya, Nah, Pak. Iya, Pak. ya oke, ada lagi yang tanyakan Seperti contoh tim medis itu ya, Pak ya? ya gitu, monggo silakan. Oke, saya
manut yang tim kreatif. Nah, manut tim kreatif ya, nanti bisa foto atau video sekian detik dikirim di grup, nanti dikumpulkan, diedit, itu bisa ya. Iya. Oh iya Pak. Iya. Ya, sip. Ada lagi yang mau Oke, ditanyakan? Pak. Cukup? Cukup Pak. Ya, Pak. Oke, sementara gitu ya. Ini mohon bisa ditampilkan, nanti minta tolong di screen capture ya. Ya, ditampilkan kayak yang ya, nggak apa-apa, nggak harus semua. Barangkali yang sudah siap, nah yang sudah siap ditampilkan wajahnya, nanti minta tolong di screen capture ya. Iya, Pak. Oh, Denta ganteng ngono, saking durung adus ya. Sudah, Pak. Sudah, ya. Memang udah kering rambutnya, Pak. Iya. Ya, wis mohon ditampilkan nanti di screen capture ya. Iya. Ya, monggo silakan. Ini Mbak siapa? Mbak Vina ya, minta tolong ya, sekaligus di screen capture. Jangan lupa dihitung ya, nanti pas mengkerut nanti ya. Mbak Vina yang hitung. Gimana? Ayo. Nanti Mbak Vina harus tampil juga. Bisa nggak tampil di layar? Ya. Teman-teman yang lain minta tolong diaktifkan videonya. Ya, videonya. Rekamannya udah di stop apa masih lanjut aja Pak? Iya, monggo di stop nggak apa. Oke, sudah selesai ya. Nanti sampai ketemu lagi. Oke. Ya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.